Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah karena kabarnya baik. Jadi kita akan melanjutkan tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berjudul dengan menaati peraturan. Nah, tujuan dari kita mempelajari pembelajaran menaati peraturan supaya kita bisa menaati peraturan yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira peraturan apa sih yang ada di Indonesia? Nah, jadi kita harus tahu dulu yang itu pertama apa pengertian dari peraturan. Nah, peraturan adalah suatu tatanan berupa petunjuk atau kaidah yang berhubungan antara manusia dalam bermasyarakat. Maksudnya gimana sih, Bu? Nah, maksudnya itu peraturan itu dia dibuat sebagai petunjuk atau kaidah. Coba kalian bayangkan jika tidak ada peraturan di Indonesia. Nah, seperti apa itu? Pasti bakalan beramburadul kan? Jadi Indonesia mengadakan adanya peraturan. Nah, jika dengan ada peraturan, jadi semua yang akan berjalan di Indonesia itu teratur sesuai dengan peraturan. Nah, lalu peraturan itu dibuat untuk menciptakan kehidupan yang tertib, teratur, disiplin, aman dan tentram. Nah, peraturan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada peraturan tertulis atau konstitusi. Nah, peraturan tertulis adalah peraturan yang secara lengkap dan jelas yang telah tertulis dalam kitab-kitab peraturan negara. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti peraturan di sekolah, peraturan pemerintahan pusat, peraturan pemerintahan daerah. Nah, contoh dari peraturan di sekolah yang tertulis itu apa sih, Bu? Nah, yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, pasti di setiap sekolah itu pasti ada ditulis dengan peraturan yang buanglah sampah pada tempatnya. Lalu ada yang piket bersama atau bergotong royong. Nah, itu pasti di setiap sekolah ada peraturan tertulis tentang ini. Lalu yang kedua itu peraturan tidak tertulis atau konvensi. Peraturan tidak tertulis merupakan peraturan yang tumbuh secara sendirinya dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga bagi yang melanggar peraturan ini biasanya mendapatkan hukuman berupa sanksi sosial. Nah, peraturan yang tidak tertulis ini contohnya seperti adat istiadat dan sopan santun. Nah, memang adat istiadat dan sopan santun ini tidak tertulis, tidak ada yang namanya peraturan tertulis. Nah, mereka ini biasa sering timbul karena ada kehidupan dari masyarakatnya sehari-hari. Contohnya itu apa? Nah, sebelum pergi ke sekolah, kita harus saling kepada orang tua kita seperti ayah dan ibu. Nah, itu termasuk dalam peraturan sopan dan santun. Lalu, kita harus saling menghormati guru dan teman-teman lainnya. Nah, itu termasuk ke dalam peraturan sopan dan santun. Itu walaupun peraturan yang tidak tertulis, tapi kita wajib menaati peraturan tersebut. Nah, jika kita tidak menaati peraturan itu, pasti kita bakalan dibilang seperti tidak peraturan, yang kita pasti dibilang anak yang durhaka. Lalu kira-kira ada nggak sih di Kota Langsa peraturan yang tertulis? Pasti ada dong, ya kan? Peraturan yang contoh peraturan perundang-undangan di Kota Langsa itu seperti yang pertama itu dilarang menebang pohon sembarangan. Nah, itu pasti ada dari anjuran dari wali kota kita, itu pasti kita semua dilarang untuk menebang pohon karena itu akan berakibat negatif untuk kita. Lalu yang kedua itu dilarang membuat usaha di trotoar. Nah, jika kalian liburan sering pergi ke pasar, pasti itu banyak Satpol PP yang mengangkat ibu-ibu yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, karena itu juga melanggar dari peraturan. Karena jika ibu-ibu penjual sayur itu berjualan di trotoar, jika ramai, pasti itu jalannya akan membuat kemacetan. Nah, makanya dilarang membuat usaha di trotoar atau di pinggir jalan. Lalu ada yang lagi dilarang merusak taman. Nah, kenapa dilarang merusak taman? Iya, karena wali kota kita itu memperindah Kota Langsa itu dengan memperbanyak taman. Jadi kita sebagai warga Kota Langsa harus bisa menjaganya. Nah, itu ada peraturan tertulis kita dilarang merusak tanaman di Kota Langsa. Lalu yang ketiga itu ada menaati peraturan lalu lintas. Nah, bagi kalian siswa-siswa yang orang tuanya tidak menaati peraturan lalu lintas, maka dari sekarang kita harus memberitahu kedua orang tua kita untuk menaati peraturan lalu lintas, seperti memakai helm 2, jika ada lampu merah kita wajib berhenti, lalu kita berjalan lagi dengan ketika lampu hijau. Karena
jika kita tidak menaati peraturan lalu lintas, sering kan terjadi razia-razia. Nah, itu Pak polisinya kan pasti menangkap yang melanggar peraturan lalu lintas. Tidak dulu deh. Nah, jadi sekiranya anak-anak ibu kan sudah mengetahui apa itu yang namanya menaati peraturan. Nah, sekarang ibu akan memberitahu kalian. Nah, ini lambang dari dilarangnya menebang pohon sembarangan. Nah, ini kita jadi harus, jika ada lambang ini, tandanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Nah, lalu ini menaati lalu lintas. Nah, jika kita menaati lalu lintas, maka jalan itu akan aman. Nah, siswa-siswa pun dapat dibantu oleh polisi dengan bekerja sama, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Lalu, nah, ini contoh jika kita tidak menaati peraturan lalu lintas. Nah, jadinya seperti ini, terjadinya kemacetan. Nah, jadi siapa yang rugi? Yaitu rugi dari kita sendiri. Maka dari itu kita harus menaati peraturan. Nah, jadi ibu mau kalian ini semuanya menaati peraturan. Tidak usah jauh-jauh dulu, kalian harus menaati peraturan yang ada di sekolah. Apa sih Bu manfaatnya dari peraturan yang ada di sekolah? Nah, manfaatnya itu banyak. Yang pertama itu hidup kita menjadi disiplin. Nah, dengan kita menaati peraturan di sekolah, hidup kita itu disiplin. Kan masuk sekolah itu jam 7:30, jadi kita sebelum 7:30 itu sudah sampai di sekolah. Iya, itu melatih kita untuk menjadi disiplin. Jangan jam 7:30 masuk, jam 8 baru kalian datang. Nah, itu tidak menaati peraturan. Lalu ada namanya dari terhindar dari hukuman. Nah, jika kalian tidak menaati peraturan, yang tadi kalian masuknya jam 7:30 dan kalian masuknya lewat dari 7:30, nah kalian itu akan mendapat hukuman. Nah, biasanya itu hukumannya itu seperti mengutip sampah, lalu dijemur. Nah, itu biasanya yang ada di sekolah-sekolah. Jadi jika kalian menaati peraturan, maka kalian akan terhindar dari hukuman. Lalu ada lagi terwujudnya lingkungan yang aman, damai dan sejahtera. Nah, pasti jika semua warga sekolah ini menaati peraturan, maka sekolah itu akan aman, tentram dan sejahtera. Lalu yang terakhir itu, jika sebagai kita seorang siswa menaati peraturan, maka semua guru itu akan sayang. Nah, jadi jika kalian ingin disayang sama guru, maka taatilah peraturan yang ada yang telah dibuat di sekolah. Nah, itulah tujuan dari menaati peraturan, supaya hidup kita teratur, aman, dan kita menjadi orang yang disiplin. Sekian dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.